juga antireptik. Nah, kawan-kawan sendiri belum tahu kan apa sih itu analgetik dan juga antireptik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu nyeri dan juga demam. Nyeri merupakan pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual atau potensial. Nyeri adalah alasan utama seseorang untuk mencari bantuan perawatan kesehatan. Nyeri terjadi bersama banyak proses penyakit atau bersamaan dengan beberapa pemeriksaan diagnostik atau pengobatan. Nyeri sangat mengganggu dan menyulitkan lebih banyak orang dibanding suatu penyakit manapun. Demam. Apa itu demam? Demam adalah suatu keadaan di mana suhu tubuh di atas normal, yaitu di atas 38 derajat Celcius. Pada prinsipnya, demam dapat menguntungkan dan dapat pula merugikan. Pada tingkat tertentu, demam merupakan bagian dari pertahanan tubuh yang bermanfaat karena timbul dan menetap sebagai respon terhadap suatu penyakit. Namun, suhu tubuh yang terlalu tinggi juga akan berbahaya. Sebelumnya kawan-kawan sudah mengetahui apa itu nyeri dan juga demam. Kenapa saya menjelaskan nyeri dan demam di awal? Di sini teman-teman akan mengetahuinya sendiri. Analgetik adalah obat yang digunakan untuk menghambat atau mengurangi rasa sakit atau nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Rasa nyeri adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, merupakan suatu gejala yang harus dicari penyebabnya, dan sifatnya subjektif bagi setiap individu. Antireptik. Antireptik adalah obat yang dapat menurunkan panas atau untuk obat yang mengurangi suhu tubuh yang tinggi. Hanya menurunkan temperatur tubuh saat panas dan tidak berefektif pada orang normal. Obat golongan ini bekerja dengan cara menghambat produksi prostaglandin di hipotalamus anterior atau yang meningkatkan sebagai respon adanya pirogen endogen. Jadi, analgesik antipiritik adalah obat yang mengurangi rasa nyeri dan serentak menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Analgetik atau analgesik merupakan obat untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atau obat-obat penghilang nyeri tanpa menghilangkan kesadaran, dan akhirnya akan memberikan rasa nyaman pada orang yang menderita. Rasa nyeri hanya merupakan suatu gejala. Fungsinya memberi tanda tentang adanya gangguan-gangguan di tubuh seperti peradangan, infeksi kuman, dan kejang otot. Rasa nyeri disebabkan rangsang mekanis atau kimiawi, kalor atau listrik, yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan dan melepaskan zat yang disebut mediator nyeri atau pengantara. Cara pemberantasan rasa nyeri ada 3. Yang pertama, menghalangi pembentukan rangsang dalam reseptor nyeri perifer oleh analgetik perifer atau oleh anestetik lokal. Yang kedua, menghalangi penyaluran rangsang nyeri dalam syaraf sensoris, misalnya dengan anestetik lokal. Yang ketiga, menghalangi pusat nyeri dalam SSP dengan analgesik sentral atau narkotik atau dengan anestetik umum. Penggolongan analgesik. Analgesik dibagi menjadi 2, yaitu analgesik narkotik dan analgesik non-narkotik. Yang pertama, analgesik narkotik, khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat seperti fraktur dan kanker. Nyeri pada kanker umumnya diobati menurut suatu skema bertingkat 4, yaitu obat perifer atau non-opioid, peroral atau rektal, paracetamol, acetosal, obat perifer bersama kodein atau tramadol, obat sentral atau opioid, peroral atau rektal, obat opioid parenteral. Guna memperkuat analgetik dapat dikombinasikan dengan CO analgetikum seperti psikofarmaka, amitriptilin, levopromazin, atau prednison. Baiklah, selanjutnya adalah analgetika non-narkotika, di mana terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak memiliki kerja sentral. Obat-obat ini juga dinamakan dengan analgetika perifer.
karena dia tidak mempengaruhi sistem saraf pusat, tidak menurunkan kesadaran, dan tidak mengakibatkan ketagihan. Semua analgetika perifer juga memiliki antipiretiknya, yaitu dapat menurunkan suhu badan pada keadaan demam, maka disebut juga dengan analgetika antipiretik. Efek analgetika timbul karena mempengaruhi baik hipotalamus atau di tempat cedera. Respon terhadap cedera umumnya berupa inflamasi, udema atau membengkaknya jaringan tubuh akibat penumpukan cairan, serta pelepasan zat aktif seperti bradikinin, PG, dan histamin. PG dan bradikinin menstimulasi ujung saraf perifer dengan membawa impuls nyeri ke sistem saraf pusat. Penggunaan analgetika antipiretik dalam kehamilan. Sebagian obat yang diminum oleh ibu hamil dapat menembus plasentanya sampai masuk ke dalam sirkulasi janin, sehingga kadar dalam sirkulasi bayi hampir sama dengan kadar dalam tubuh sang ibu, yang dalam beberapa situasi akan membahayakan bayi tersebut. Pengaruh buruk obat terhadap janin secara umum dapat bersifat toksik atau bisa menyebabkan kematian, teratogenik maupun letal tergantung pada sifat obat dan umur kehamilan pada saat minum obat. Pengaruh toksik adalah jika obat yang diminum selama masa kehamilan menyebabkan terjadinya gangguan fisiologi atau biokimia dari janin yang dikandung. Pengaruh obat bersifat teratogenik jika menyebabkan terjadinya malformasi anatomi atau kelainan atau kekurangan organ tubuh pada pertumbuhan organ janin. Pengaruh obat yang bersifat letal adalah yang mengakibatkan kematian janin dalam kandungan. Secara umum, pengaruh obat pada janin dapat beragam sesuai dengan fase-fase berikut. Yang pertama yaitu fase implantasi, yaitu pada umur kehamilan kurang dari 3 minggu. Pada fase ini, obat dapat memberi pengaruh buruk atau mungkin tidak sama sekali. Jika terjadi pengaruh buruk, biasanya menyebabkan kematian embrio atau berakhirnya kehamilan, yaitu terjadinya abortus. Yang kedua yaitu fase embrional atau organogenesis, yaitu pada umur kehamilan antara 4-8 minggu. Pada fase ini terjadi diferensiasi pertumbuhan untuk pembentukan organ-organ tubuh, sehingga merupakan fase yang paling peka untuk terjadinya malformasi anatomik. Berbagai pengaruh buruk yang terjadi pada fase embrional antara lain, yang pertama yaitu gangguan fungsional atau metabolik yang permanen, yang biasanya baru muncul, kemudian tidak jadi timbul secara langsung pada saat kehamilan. Yang kedua yaitu pengaruh letal atau berupa kematian janin atau terjadinya abortus. Yang ketiga yaitu pengaruh subletal, tidak terjadi kematian janin, tetapi terjadi malformasi anatomik atau struktur pertumbuhan organ atau pengaruh teratogenik. Yang keempat yaitu fase fetal pada trimester kedua atau ketiga kehamilan. Dalam fase ini terjadi maturasi dan pertumbuhan lebih lanjut dari janin. Pengaruh buruk senyawa asing bagi janin dalam fase ini dapat berupa gangguan pertumbuhan baik terhadap fungsi-fungsi fisiologik ataupun biokimiawi organ-organ. Obat analgesik dan antipiretik. 1. Aspirin. Aspirin menghambat pengaruh dan biosintesa daripada zat-zat yang menimbulkan rasa nyeri dan demam atau prostaglandin. Daya kerja antipiretik dan analgetik daripada aspirin diperkuat oleh pengaruh langsung terhadap susunan saraf pusat. Indikasi untuk meringankan rasa sakit, terutama sakit kepala, pusing, sakit gigi, dan nyeri otot, serta menurunkan demam. Kontraindikasi, penderita tukak lambung dan peka terhadap derivat asam salisilat, penderita asma dan alergi, penderita yang pernah atau sering mengalami pendarahan bawah kulit, penderita yang sedang terapi dengan antikoagulan, penderita evofolia dan trombositopenia. 2. Paracetamol atau acetaminophen merupakan derivat para aminofenol. Di Indonesia, penggunaan paracetamol sebagai analgesik dan antipiretik telah menggantikan penggunaan salisilat. Indikasi, nyeri ringan sampai sedang termasuk dysmenorrhea, sakit kepala, pereda nyeri pada osteoartritis, dan lesi jaringan lunak. Demam termasuk demam setelah imunisasi, serangan migrain, dan tension headache. Kontraindikasi, gangguan fungsi hati berat, hipersensitif terhadap paracetamol. Yang ketiga yaitu ada ibuprofen.
Ibuprofen merupakan derivat asam propionat yang diperkenalkan banyak negara. Obat ini bersifat analgesik dengan daya antiinflamasi yang tidak terlalu kuat. Efek analgesiknya sama dengan aspirin. Indikasinya yaitu analgesik dan antiinflamasi reumatoid. Kontraindikasinya asma, tukak lambung, wanita hamil, dan hipersensitivitas. Yang keempat yaitu ada asam mefenamat. Asam mefenamat digunakan sebagai analgesik. Asam mefenamat sangat kuat terikat pada protein plasma, sehingga interaksi dengan obat antikoagulan harus diperhatikan efek samping terhadap saluran cerna. Sering timbul misalnya dispepsia dan gejala iritasi lain terhadap mukosa lambung. Indikasinya yaitu sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot tulang, nyeri karena luka, nyeri setelah operasi. Dan kontraindikasinya ulserasi sampai inflamasi saluran cerna, ginjal atau hati, hipersensitif, tukak lambung. Yang kelima, ada tramdol. Tramdol ini adalah senyawa sintetik yang berefek seperti morfin. Tramdol digunakan untuk menangani sakit nyeri menengah hingga parah. Sediaan tramdol ini pelepasan lambat digunakan untuk menangani nyeri menengah hingga parah yang memerlukan waktu yang lama. Indikasi dari obat ini adalah pengobatan nyeri akut dan kronik yang berat, nyeri pasca OP, ketergantungan obat dan opium, sensitif terhadap tramdol atau opiat, mendapat terapi MAOI, intoksikasi akut dengan alkohol, hipnotik, analgetik atau obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat, dan yang lainnya. Dan kontraindikasi pada obat ini adalah tidak boleh digunakan atau tidak dianjurkan pada wanita hamil dan menyusui. Dan yang terakhir ini ada fentanyl. Fentanyl ini merupakan obat golongan analgesik narkotika. Analgesik narkotika ini digunakan sebagai penghilang rasa nyeri. Dalam bentuk sediaan injeksi intramuskular, fentanyl ini digunakan untuk menghilangkan sakit yang disebabkan oleh kanker. Fentanyl ini bekerja di dalam sistem saraf pusat untuk menghilangkan rasa sakit. Beberapa efek sampingnya juga disebabkan oleh aksinya di dalam sistem saraf pusat. Pemakaian yang lama dapat menyebabkan ketergantungan, tetapi tidak sering terjadi apabila pemakaiannya sesuai dengan aturan. Ketergantungan biasa terjadi jika pengobatan dihentikan secara mendadak, sehingga untuk mencegah efek samping tersebut perlu dilakukan penurunan dosis secara bertahap dengan periode tertentu sebelum